Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa idna min shururi anfusina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, bitahiyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat fardu zuhur, yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sejak dini hari tadi Bekasi dan sekitarnya diguyur oleh hujan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hujannya memberikan manfaat bagi manusia insyaallah. Allahumma sayyiban nafi'an rahmatan. Hadirin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, siang hari ini kita akan bahas satu tema berkenaan dengan karakter hewan dalam diri manusia menurut Al-Quran. Prinsip dasarnya adalah bahwa manusia dan hewan itu jauh berbeda. Prinsip dasarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda dengan hewan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia. Maka di dalam surat Al-Isra ayat ke-70 Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, anak cucu Adam. Kami angkut mereka fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia bukan hanya dari bentuknya saja, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dari banyak sisi lainnya dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Kalau kita perhatikan di dalam surat At-Tin ayat yang keempat, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Ini kan menunjukkan bahwa manusia makhluk yang baik dari sisi penciptaan bentuknya. Akan tetapi di sisi yang lain Allah Azza wa Jalla juga muliakan manusia dengan berbagai macam kelebihan, dengan berbagai macam keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla lebihkan manusia dibandingkan makhluknya yang lain. Sedangkan hewan tidak demikian. Jadi hewan itu justru diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dimanfaatkan oleh manusia. Jadi hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sementara Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia sebagai khalifah fil ardh, gitu ya, sebagai penguasa di bumi. Sebagai orang, sebagai makhluk yang diberikan kewenangan untuk mengelola bumi ini. Nah, makanya hewan itu diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Baik sebagai tunggangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat An-Nahl ayat ke-8, ya. Apakah itu kuda, keledai, unta. Kemudian juga ada hewan yang kemudian diambil susunya sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat ke-66. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah katakan bahwa antara darah, ya, itu kotoran, terdapat susu labanin khalisan syaiban lisyaribin, ya. Jadi ada susu yang bisa dinikmati oleh manusia.
Kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat ke-69 Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan ada hewan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil madunya, yakni lebah. Bahkan juga hewan yang membantu manusia untuk berburu sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat keempat, dan juga yang lainnya. Jadi intinya adalah bahwa prinsip dasarnya manusia dan hewan itu jauh berbeda. Karena manusia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Bahkan diberikan free will, kebebasan berkehendak. Diberikan akal. Sedangkan binatang tidak demikian. Justru ia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun, di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla telah menceritakan, telah menjelaskan ada karakter atau sifat pada hewan yang karakter itu atau sifat itu bisa ada pada manusia atau terdapat pada manusia. Bahkan Allah Azza wa Jalla umpamakan mereka sebagai pelajaran agar manusia mengetahui dan menghindarinya. Ya, makanya kenapa kita bahas tema ini, agar apa? Agar kita bisa mengambil ibrah. Kita mengambil pelajaran. Agar kita tahu dan kita berupaya untuk menghindarinya. Sehingga kita bisa menjadi manusia sejati lahir dan batin sebagaimana yang seharusnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya apa saja karakter hewan ya, yang ada dalam diri manusia sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, atau di antaranya Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa di antara karakter hewan yang terdapat dalam diri manusia sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam Al-Qur'an, itu adalah, mohon maaf, anjing. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang manusia berkarakter seperti anjing. Siapa mereka? Yaitu para ulama, yang mengejar dunia dengan menjual agamanya. Maksudnya apa? Dia menjadikan ilmu agamanya semata-mata untuk kedudukan, untuk jabatan, untuk kekayaan, dengan cara menghalalkan yang jelas dan pasti haramnya untuk menjilat para penguasa dan mendapatkan posisi. Silakan kita bisa menilai sendiri. Tapi inilah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Siapa yang Allah umpamakan anjing itu dengan binatang anjing itu, kalb itu, yakni para ulama yang mengejar dunia dengan menjual agamanya. Apakah hari ini banyak orang yang dinyatakan atau dikatakan ulama menjual agamanya? Silahkan dinilai sendiri. Tapi di masa lalu Allah Azza wa Jalla telah memberikan cerita tentang mereka. Ya. Jadi oleh karena itu ketika orang yang disebut ulama, yang disebut alim itu ya menjadikan agamanya semata-mata untuk kedudukan, jabatan dan kekayaan, dengan cara apa? Mereka menghalalkan yang jelas ya, haram gitu ya, untuk mendapatkan posisi di hadapan para penguasa. Dan mereka inilah yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anjing. Allah menjelaskan tentang Bal'am bin Bawra. Jadi Bal'am ini seorang ulama di masa Nabi Musa alaihi salam yang mencampakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi kedudukan. Dia diceritakan seperti anjing yang menjurunkan lidahnya, baik diberi atau tidak diberi. Lidahnya tetap saja menjulur. Karena anjing itu akan tunduk dan membela kepada siapapun yang memberinya makan. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-176, Bismillahirrahmanirrahim, walau syi'na la rafa'nahu bima walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathulahu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw taqrahu yalhath dhalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia Bal'am bin Bawra
cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah itu agar mereka berfikir. Ya, jadi diceritakan kisah ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian disampaikan kepada umatnya agar apa? Agar kita berfikir. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan sebuah hadis di dalam majelis ini, ya. Jadi akan tiba satu masa di mana fitnah itu berdatangan. Seperti potongan-potongan apa? Potongan-potongan malam di apa namanya? Di malam yang gelap gulita. Sehingga Nabi mengatakan di masa itu kamu akan dapati orang yang yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kamu akan dapati satu zaman di mana di masa itu ada orang yang pagi harinya beriman, tapi sore hari atau malamnya kafir. Dan kamu akan dapati orang yang di sore atau di malam harinya beriman, di pagi harinya kafir. Kenapa mereka melakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dan mereka menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah masa-masa di mana kita bisa merenung saat-saat ini. Di mana kita lihat ada orang-orang yang berperilaku paradoks gitu ya, menyimpang. Harusnya memberikan pembelaan terhadap umat, keberpihakan terhadap umat, justru malah tidak demikian. Yang dilakukannya adalah untuk membela ya, orang-orang yang justru mencederai hati umat. Nah, jadi ini yang pertama ya, jelaskan ya di dalam Al-Qur'an. Ya, saya katakan ini yang pertama karena ini yang pertama kali saya sampaikan ya, jadi karakter tentang hewan. Jadi seperti apa? Ulama yang menjual agamanya begitu untuk mendapatkan kekayaan, jabatan dan kedudukan. Adakah orang-orang seperti itu hari ini? Ya kita lihat sendiri sajalah ya. Seperti itu. Jadi perumpamaannya dia sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anjing, ya. Jadi kalau kamu halau, dia menjulurkan lidahnya, pun kita biarkan dia menjulurkan lidahnya. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menceritakan salah satu watak orang Yahudi yang pada mereka ada Taurat tapi mereka tidak memahami isinya. Jadi hal ini diumpamakan ya, memikul kitab tapi nggak ngerti apa yang dipikulnya. Karena memang keledai ini sering dimaknai sebagai simbol kebodohan. Ya, jadi ada hewan namanya keledai, ya. Begitu ya. Ini sering dimaknai sebagai apa? Sebagai apa namanya? Dia simbol kebodohan. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan la yaldaghul mu'min fi juhri maratain. Orang mukmin itu tidak akan jatuh kepada lubang yang sama dua kali. Tapi keledai itu bisa jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Ya, jadi kalau mukmin itu jangan sampai jatuh ke lubang yang sama itu dua kali. Artinya apa? Begitu dia jatuh, dia salah, harusnya dia belajar dari kejatuhannya atau kesalahannya. Nah, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keledai ini di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi sekalipun ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang watak orang Yahudi, ya.
Bagi mereka diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti keledai, ya. Ini juga harusnya menjadi pelajaran bagi kita umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai apa yang dialami oleh Yahudi itu, kaum Yahudi itu pun dialami oleh sebagian besar di antara kita. Kita punya Al-Quran, tapi nggak pernah kita baca. Kita punya Al-Quran, tapi nggak pernah kita pelajari. Kita punya Quran, tapi nggak pernah kita tadabburi. Kita punya Al-Quran, tapi kita tidak pernah kita hayati, kita renungkan, dan kita amalkan. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad di salah satu ayatnya, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak tadabbur, tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, atau jangan-jangan hati mereka telah terkunci? Jadi jangan sampai seperti itu. Sebab Allah umpamakan sebagian dari orang-orang Yahudi itu sebagai apa? Sebagai seperti keledai. Kenapa? Karena mereka punya kitab, begitu ya, diberi tugas membawa Taurat, tapi mereka tidak mengamalkannya. Ya, jadi jangan sampai kita umat Islam juga demikian. Kita Allah Subhanahu wa taala bekali Al-Qur'an, Allah turunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai petunjuk bagi manusia, tapi tidak kita gunakan. Enggak pernah kita baca, apalagi mau kita gunakan. Dan yang luar biasa, Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan ayat yang pertama di dalam Al-Quran itu kan apa? Baca. Iqra, bacalah. Jadi jangan sampai umat itu iqra la taqra, umat yang ayat pertamanya turun bacalah, tapi tidak pernah membaca. Tidak pernah baca, tidak mau mempelajari. Tapi ini perumpamaan tentang keledai. Kemudian yang berikutnya Allah Azza wa Jalla mengumpamakannya dengan apa? Dengan kera dan babi. Ya. Dengan kera dan babi. Yaitu watak bagi mereka yang melanggar perintah agama hanya karena rakus dunia. Kenapa? Karena kera itu rakus. Kadang tangannya dan kakinya bisa menggenggam apa yang diinginkannya. Dikasih pisang, dia tangkap tangan. Dikasih pisang lagi, dia tangkap pakai kaki. Serakah, dia rakus. Ya, ini kera dan babi ini perumpamaan bagi orang melanggar perintah Allah, perintah agama, karena hanya rakus terhadap dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang karakter Yahudi juga seperti itu. Ya. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah di hari Sabtu, hari Sabat. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat ke-124. Innama ju'ila sabtu 'ala alladziina ikhtalafu fihi. Sesungguhnya ibadah hari Sabtu itu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Bukannya dia ibadah di hari Sabtu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Justru apa? Justru mereka melanggarnya dengan mencari ikan yang muncul di permukaan sungai di hari Sabtu itu. Ya, bukan ibadah di hari Sabtu, malah disibuk cari dunia tuh di hari Sabtu. Ya. Oleh karenanya Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 163, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Apa kata Allah? Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi Allah uji mereka. Ya. Di akhirnya yang harusnya mereka beribadah di hari Sabtu, justru mereka sibuk mencari ikan, mencari dunia, rakus terhadap dunia. Ya.
Nah inilah hadirin sekalian yang dibelakang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla pada akhirnya mengutuk mereka menjadi kera. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, hari Sabtu, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya, jadilah kamu kera yang hina. Ya, ini hadirin sekalian yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan hati atau sifat mereka yang diserupakan dengan kera. Ya, bukan mereka menjadi kera, tapi itu hanya perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi juga boleh jadi Allah Maha berkehendak. Allah Azza wa Jalla kutuk mereka begitu ya. Allah jadikan mereka kemudian menjadi kera. Nah, ini hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, watak ini melekat kepada mereka begitu ya. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla sebutkan qul hal unabbi'ukum bi syarri min dzalika mathubatan 'indallahi man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradatal hanajira wa 'abada taghut ulaika syarrun maqana wa adallu an sawa'is sabil. Ini dalam surat Al-Maidah ayat ke-60. Katakanlah ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah? Yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Dan orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini hadirin sekalian, ya. Oleh karenanya apa kata Imam Al-Wahidi rahimahullah, ketika ayat ini turun, kaum muslimin mencerca orang-orang Yahudi. Wahai saudara-saudara kera dan babi. Mereka itu pun terdiam dan terbongkar kedoknya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah Ta'ala menjadikan rupa-rupa mereka itu benar-benar seperti kera dan babi. Ya. Sehingga kata beliau rahimahullah, menurutnya Yahudi yang muda menjadi kera dan yang tua menjadi babi. Mereka hanya hidup 3 hari, tidak makan, tidak minum, dan tidak punya keturunan. Ini seperti yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Allah kutuk mereka, Allah laknat mereka menjadi kera dan babi. Ya, jadi kalau Ibnu Abbas mengatakan yang muda menjadi kera, Yahudi yang tuanya menjadi babi. Ya. Mereka hanya hidup 3 hari, tidak makan, tidak minum, dan tidak punya keturunan. Nah, jadi ini juga memapas teori yang mengatakan ya, manusia itu keturunan berevolusi, itu sama sekali tidak benar. Ya, tidak benar. Karena Allah ciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kemudian sebagian ulama tafsir, para mufassirin mengatakan kera adalah perumpamaan kepada Yahudi. Sementara babi adalah perumpamaan kepada selainnya. Ya, karena mereka telah menghalalkan babi padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Ya. Ada umat yang lain yang menghalalkan babi, ya, seperti itulah perumpamaan mereka. Ya. Ini sebagaimana disampaikan oleh sebagian mufassirin. Nah, ini saudaraku rahimakumullah gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kera dan babi bagi orang-orang Yahudi di masa itu yang mereka rakus, yang mereka tamak terhadap dunia. Ya. Dan perumpamaan ini harus jadi pelajaran bagi kita. Jadi jangan sampai kita diumpamakan kita menjadi orang yang rakus, yang serakah terhadap dunia, sehingga apa? Perumpamannya persis seperti yang Allah umpamakan. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengumpamakan orang-orang Yahudi dengan perumpamaan kera dan babi. Nah, ini kan dua-duanya hewan yang dikenal dengan rakusnya begitu kan. Kera juga rakus, babi juga demikian. Ya. Ini hadirin sekalian. Nah, oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan memang manusia itu kalau tidak dikendalikan nafsunya, tidak dikendalikan hatinya, dia akan bisa rakus, tamak dia. Ya, oleh karena dalam satu hadis Nabi mengatakan lau anna li ibni Adam, ya, seandainya manusia anak cucu Adam
itu memiliki wadiyan min dzahab, satu lembah berisi dengan tenang. Ya, satu lembah. Jadi apabila manusia, anak cucu Adam, memiliki satu lembah berisi emas, maka habbu, maka dia akan sangat mencintai, menyuka wadiyani. Artinya apa? Dia akan cinta dengan apa? Dia nggak cukup. Dia nggak merasa cukup dengan satu lembah itu. Dia ingin tambah. Ya. Dengan apa? Wadiyani min dzahab. Ya, jadi dua lembah berikutnya. Sehingga kata Nabi SAW, kecuali apabila murutnya telah disumpal dengan illat turab, ya, dengan tanah. Maksudnya dia akan merasa cukup kalau sudah mati. Ya. Makanya segala pencapaian, kekayaan, kemegahan yang kita miliki itu sebetulnya tidak akan pernah bisa memuaskan apa? Kesenangan manusia. Ya. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Inilah ya perumpamaan terkait dengan keradaan babi yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang rakus. Nah, kemudian yang berikutnya, apa karakter hewan yang terdapat dalam diri manusia yang Allah jelaskan dalam Al-Quran? Seperti kal an'am. An'am itu binatang ternak. Ya. Bahkan balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Jadi binatang ternak, nah kita tahu lah ya bagaimana binatang ternak itu. Nah, bahkan ada manusia yang lebih sesat dari binatang ternak. Ya. Jadi hewan ternak itu kan bisa diperanakkan, jumlahnya banyak, hidup mereka tuh nggak jauh dari makan, kawin, berkembang biak. Ada manusia model begitu. Di otaknya cuma makan, cari uang sebanyak-banyaknya, ya, kawin gitu ya. Nah, kemudian apa kalau hewan tentu untuk disembelih ya. Kalau manusia nggak untuk disembelih begitu kan. Ya. Jadi mahalnya tergantung pada ukuran badannya, bukan otak dan hatinya. Walaupun ada anekdot dulu ya cerita katanya otak yang paling mahal tuh otak orang Indonesia. Ya, ketika ada jualan otak, ya, ada jualan otak gitu ya di sebuah pasaran otak gitu kan. Begitu otak orang Amerika ditawarin, how much? Ya, $1 katanya. Ya, begitu otak yang selain orang Amerika ditawarin lagi otak orang terkeluarnya, how much? $10. Ya. Begitu otak orang Indonesia ditawarin mau dijual, how much? Ya kan? Dikatakan $1 million. Oh, kok mahal? Expensive. Because original. Ini jarang dipakai otaknya. Masih asli. Dan otaknya nggak pernah dipakai gitu jadi mahal gitu kan. Ya, itu ada pernah cerita anekdot seperti itu. Jadi mahal betul kata orang Indonesia. Ya karena original, jarang dipakai gitu kan. Nah, taib. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya joke saja begitu ya, ya. Di kalangan-kalangan tertentu begitu ya. Ya, tentu tidak demikian kenyataannya. Nah, jadi ya kalau di hewan itu yang mahal tuh ukuran badannya bukan otak, bukan hati. Ya, kenapa? Karena mata, hati, dan pendengaran mereka itu nggak dipakai. Sehingga mereka lengah dan menjadi santapan. Nah, makanya betapa banyak orang Islam hari ini kesibukannya nggak jauh dari makan, kawin, berkembang biak, udah. Lalu mati. Ya, sehingga kehidupannya menjadi santapan bagi orang-orang yang Islamofobia, yang takut terhadap Islam. Bahkan orang-orang begini nggak peduli, kadang cari aman aja. Oh, umatnya mau dihancurkan, ada masalah, ya. Ada orang-orang yang Islamofobia, bagaimana umat ini dimusuhi, ya. Bagaimana umat ini dibenci oleh yang lain, ya. Bagaimana umat ini coba dimarginalisasikan, nggak peduli dia. Yang penting dia pedulinya makan, kawin, ya. Sehingga Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ya, orang yang seperti ini nih, ya, penghuni neraka jahanam nih. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami akan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia.
Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Mereka itu ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Hari ini kita dikejutkan dengan banyak pemberitaan orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Rasanya dalam dunia binatang, perbinatangan, atau dalam dunia peri kebinatangan begitu ya. Saya kira nggak ada itu apa anak kucing bunuh mak kucing, anak kucing bunuh bapak kucing gitu ya, atau anak anjing bunuh bapaknya gitu kan. Nah, artinya apa? Dalam dunia peri kebinatangan saja tuh nggak ada yang model begitu. Tapi di manusia, waduh, ngeri kita. Ya, ini beberapa belakangan terakhir nih, ayah bunuh anak, ibu bunuh anak, anak bunuh ibu kandung, anak bunuh ayah kandung. Waliyazubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal demikian. Ngeri kita. Ya. Memang begini nih, umat-umat akhir zaman nih begini, ada-ada aja kelakuannya. Makin kemari, bukan zaman yang edan ya manusia-manusia yang pada edan. Jadi karena zaman nggak boleh. Ada satu hadis yang melarang kita menyebut zaman itu edan, nggak boleh. Ada hadisnya, tidak boleh. Tapi manusia-manusianya sudah banyak yang edan. Ya. Jadi ini, hadirin sekalian, jadi lebih sesat daripada binatang. Ada kelakuan-kelakuan manusia itu, ya, yang binatang aja tidak melakukannya begitu kan? Tapi manusia melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang berikutnya, hewan yang berikutnya yang bisa menjadi karakter bagi manusia yang sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah lebah. Ya, lebah ya. Ini ada suratnya dalam Al-Quran An-Nahl, surat ke-16. Hewan yang mampu memberikan manfaat kepada manusia, terorganisir, tinggi tingkat sosialnya, tidak suka mengganggu, tapi sangat keras sikapnya terhadap orang-orang yang zalim. Dia nggak ganggu, tapi kalau udah antum ganggu dia, sarangnya antum ganggu dia, itu wah mulai itu ya. Cuma yang ganggunya juga orangnya nggak bener akidahnya. Ya, dia nggak sengaja ganggu, tiba-tiba lebahnya nyerang, ya, diserang lebah malah takut. Ya, begitu lebahnya nyerang, lebahnya nggak nyerang deh, lebahnya tiba-tiba lagi ngaung-ngaung aja tuh di atas kepalanya ya. Ini orang kita ini kan banyak aneh juga keyakinannya. Ada lebah ngedeketin dia, dia bukan berdoa kepada Rabbnya, mohon sama Allah, apa yang dia bilang? Pahit, 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 pahit. Ya, ini ucapan dari mana ini ya? Ini ucapan jahil ini. Harusnya kalau ada lebah ngaung-ngaung khawatir gitu ya. Bacalah doa auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, bukan malah pahit, 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 pahit. Enggak tahu disantok juga sama lebahnya, cetrut gitu kan. Ada pahit, pahit itu ya. Tahu dari mana lebah pahit, 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 pahit. Itu ya. Sama kalau lagi ke hutan, buang air kecil juga pipisnya permisi, permisi. Ya. Padahal baca perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebah ya. Hewan yang mampu memberikan manfaat kepada manusia, terorganisir, tinggi tingkat sosialnya, gak suka ganggu tapi keras sikapnya terhadap orang zalim. Makanya Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat ke-68, wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Ya, makanya orang ngambil madu kan apa? Bisa dia dari gunung-gunung, bisa dari pohon-pohon, ada juga yang memang sudah diternak ya. Kan kita sering tuh ada madu-madu yang kita minum, madu ternak ya, madu apa dari pohon randu ya, madu pohon rambutan gitu kan. Itu juga. Itu yang sudah dibikin oleh manusia. Tapi yang apa yang masih original tuh yang di pohon-pohon ya, pohon-pohon kayu ya begitu ya, di gunung-gunung gitu kan. Nah, itu Masya Allah ya. Walaupun yang biasa kita konsumsi itu madu
madu murni. Ya. Jadi kalau bapak-bapak biasanya minum madu murni. Ya. Jadi ada dua jenis madu, memang ada madu murni, ada madu asli. Jadi kalau madu murni itu yang biasa kita minum. Kalau madu asli itu agak jarang, susah kita bawa. Karena kalau kita bawa ke rumah dilempar piring sama mangkok, ya, sama istri, ya itu biasanya madu asli. Ya, ya itu madu asli itu bedanya ya. Jadi kalau datang ke rumah kita bawa, kita dilempar kompor 3 tungku gitu kan, nah, itu tandanya madu asli. Ya, kalau madu murni insya Allah tidak ada ikhtilaf, ya, tidak ada ikhtilaf, insya Allah aman-aman saja. Saya di rumah banyak madu murni, tapi madu asli belum. Baik ini ya. Nah, jadi ayat lain yang Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat ke-69. Tsumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbik zulula yakhruju min butuniha syarabu mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika liayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian apa? Makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Terlihat. Kita disuruh mikir. Oh bisa ya lebah kayak begitu. Seperti itulah Allah umpamakan lebah. Nah, manusia juga begitu. Dia ambil, kalau ada manusia, dia ambil sumber-sumber yang baik. Ya, setelah kemudian dia dapatkan sumber-sumber yang baik itu, dia manfaatkan bagi kehidupan yang baik. Ya, dia berikan bukan hanya untuk dirinya, keluarga, tapi orang lain. Nah, ini perumpamannya kayak lebah ini. Ya, sumber-sumbernya baik, manfaatnya juga baik. Ya, ya nggak apa-apa kalau ada orang baik kita bilang ente kayak lebah, nah, gitu kan? Ya nggak apa-apa. Ente kayak lebah. Kenapa? Karena Nabi SAW juga dalam beberapa hadis itu juga seringkali mengumpamakan kita manusia itu dengan dengan materi lain yang di luar kita. Ya, makanya ada hadis kan yang mengatakan annasu kal ibil ala takadu tajidu fiha rahilah, ya. Manusia itu mirip kayak 100 ekor unta katanya. Tapi kita nggak marah kan, yang ngomong Nabi. Hadisnya di Sahih Bukhari. Kenapa hampir-hampir dari 100 ekor unta itu kamu nggak menemukan unta yang disebut dengan rahilah. Rahil itu unta pemikul beban yang kuat. Nah kadang-kadang manusia kayak begitu. 100 orang tuh cengeng, mentalnya cemen, susah nyari satu aja yang luar biasa, strong, ya, struggle. Ya, nah ini hadirin sekalian. Ya. Jadi ini perumpamaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran terkait dengan lebah. Ya. Nah, jadi dia ambil dari yang baik-baik, yang bagus-bagus. Makanya nggak ada lebah itu di tong sampah. Yang ada di tong sampah itu lalat, kan gitu ya. Lalat ya. Tapi lalat juga menarik. Ya, lalat itu walaupun dia kotor, kesannya jijik dia, tapi kalau udah masuk dia ke minuman, cok dia. Sunnah. Kalau minuman itu masih mau tetap diminum, dicelupkan seluruhnya, tenggelamin tuh lalatnya. Kenapa? Satu sayapnya mengandung keburukan, kuman lah kira-kira begitu. Satu sayapnya lagi mengandung penawarnya. Ya, saya pernah dalam satu kesempatan kira-kira ya mungkin 20 tahun yang lalu ya, saya minum sama seorang teman di salah satu resto. Oh, ada lalatnya. Cuk. Saya ingat hadis itu. Saya celupkan. Saya keluarin, saya minum. Kata teman saya ini, oh antum tahu hadisnya ya? Oh iya, saya sudah baca, ini praktekin sekarang. Gitu kan. Nah itu kan. Padahal lalat ya. Kita nggak tahu juga itu mendaratnya di mana. Tapi tetap ya, Masya Allah kan. Masih ada kebaikannya juga gitu kan. Ya. Taib, ini lebah An-Nahl yang Allah Azza wa Jalla umpamakan gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, nah ini saya sampaikan ya. Tadi beberapa yang ada dalam Al-Quran adalah burung hudhud. Nah, ini dia hudhud nih. Misalnya kita juga sudah sebagian besar sudah tahu ya. Burung hudhud ini sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surat An-Naml ya. Surat ke-27 ayat 22 sampai 24. Allah menceritakan hudhud itu, burung hudhud itu sebagai hewan yang penuh inisiatif.
Saya sampai sekarang juga lagi mengira hut-hut itu sejenis apa gitu kan. Ya, yang kira-kira evolusinya masih tersisa begitu kan. Ya, kalaupun ada mungkin udah cicit-cicitnya gitu kan. Nah, jadi memiliki kemampuan apa dia? Dia penuh inisiatif, mubadharah. Dia punya kemampuan observasi dia. Bahkan yang luar biasa dia membuat laporan dan berita yang jujur kan gitu ya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan juga apa? Mendatangkan optimisme. Ini burung gitu ya. Makanya kita manusia jajajilah pribadi seperti hut-hut. Ya. Jadi kalau jadi pegawai, jadi karyawan, jadi orang tuh cobalah punya kekuatan quwwatul mubadharah, kekuatan inisiatif. Ya. Jadi bagaimana kita punya inisiatif? Ya, begitu juga punya kemampuan melakukan observasi, membuat laporan yang baik, berita yang jujur, dan apa? Selalu menjadi pribadi yang mendatangkan optimisme bagi orang lain. Jangan kau ngeliat wajahnya udah pesimis saja. Ya, diajak ngobrol udah pesimis saja kan. Gimana mau membangun optimisme? Wajahnya aja udah wajah pesimis. Ya. Ada seorang ulama mengatakan, na'taqidu annahu bainana wa bainan najah illa hadzal ya's. Sesungguhnya yang membatasi ya antara kita umat Islam dengan kejayaan, dengan kesuksesan, itu kata beliau rahimahullah, illa hadzal ya's, adalah keputusasaan. Jadi selama kita tidak berputus asa, selama kita tidak berputus asa, seluruh jalan keberhasilan itu akan selalu bersama dengan kita. Makanya batasnya itu putus asa. Makanya Quran menyebutkan kan dalam surat Yusuf ya, orang-orang beriman itu nggak boleh putus asa. Yang putus asa itu adalah qaumul kafirun ya, hanya orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah. Saya kira itu jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi terkait dengan beberapa karakter hewan yang terdapat dalam diri manusia sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Ya tinggal bagaimana kita mau pilih nih profil yang mana, karakter yang mana. Auzubillah, tentu bukan karakter anjing, kera atau babi. Tapi kita akan pilih karakter nahl ya, seperti lebah. Ya, kita akan pilih karakter seperti hut-hut ya. Begitu ya. Kita tidak akan pilih karakter-karakter yang lain yang telah Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam ayat-ayat yang mulia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke MC. Demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.